Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Sila Destia dari kelas 10 MIPA 2, nama absen 30. Di sini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium kimia. Keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety atau lebih singkat dengan K3 memerlukan perhatian khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, K3 seyogianya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup atau berlebihan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar mengingatkan keadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimasukkan untuk menjamin 1. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. 2. Mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. 3. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. 4. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak terdampak negatif terhadap lingkungan. Aturan yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut sebagai berikut. 1. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. 2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, tata dan cara pemakaiannya. Tetap mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. 4. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi, pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. 6. Latihan keselamatan harus dipraktikkan secara periodik, bukan diabaikan saja. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. 8. Jangan terlalu banyak bicara, berkata, dan lelucon lain ketika berada di laboratorium. 9. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan, tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Pakaian laboratorium. Pekerja laboratorium harus mentaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang digunakan di laboratorium berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Adapun hal-hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Hindari menghirup langsung uap bahan kimia. Kemudian dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Lalu, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi. Memindahkan bahan kimia. Seorang laboran pasti melakukan pekerja pemindahan bahan kimia pada setiap kerjanya. Memindahkan bahan kimia pada pemindahan bahan kimia padat memerlukan penanganan sebagai berikut. Gunakan sendok, sumur, dan alat lain yang bukan berasal dari logam. Jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Kemudian gunakan alat untuk memindahkan bebas dari kontaminasi. Kemudian sendok untuk bermacam-macam keperluan. Cara pemanasan larutan reaksi. Pemanasan tahap reaksi sering dilakukan dalam suatu percobaan di laboratorium. Ada banyak reaksi yang harus dilakukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Serta cara melakukan pemanasan tahap reaksi adalah isi tahap reaksi sebagian saja atau sepertiganya. 2. Api pemanas terletak pada bagian bawah larutan. Lalu goyangkan tunggu reaksi agar pemanasan merata. Kemudian arah mulut tabung reaksi pada tempat yang kosong agar percikannya tidak mengenai orang lain. Lalu peralatan dan cara dalam memakan dengan gas kimia, yaitu botol reagen harus diberikan macam pada
Bila memasukkan password HP, gunakan sarung tangan sebagai pintu. Hal-hal yang harus dilakukan ketika terkena bahan kimia. Pertama, jangan panik. Kedua, mintalah bantuan rekan Anda yang di dekat Anda, oleh karenanya dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Ketiga, bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila memungkinkan, bilas sampai bersih. Bila kena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Kemudian, bawalah keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Terakhir, bila mengharapkan caranya, segera hubungi para